warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Matirul Rahman dari kelas 12 F3 akan menjelaskan mengenai materi hidrokarbon. Sesuai dengan namanya, senyawa karbon merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon. Salah satu contoh senyawa karbon adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang hanya mengandung atom C dan H saja. Senyawa hidrokarbon ini memiliki kekhasan atom karbon. Yang pertama, posisi atau kedudukan atom karbon, struktur rantai karbon. Berdasarkan kemampuan karbon dalam mengikat atom karbon lain, terdapat 4 macam kedudukan atom C sebagai berikut. Yang pertama, atom C primer yang merupakan atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Lalu ada atom C sekunder, atom C mengikat dua atom C yang mengikat dua atom C yang lainnya. Lalu yang ketiga, atom C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Lalu yang terakhir ada atom C kuartener yang atom C-nya mengikat 4 atom C lainnya. Lalu selain ada posisi, ada juga ikatan antar atom karbon. Ikatan yang terjadi pada atom karbon adalah ikatan kovalen, sehingga konfigurasi elektronnya dapat berupa ikatan tunggal yang disebut ikatan jenuh, lalu ada ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 yang disebut dengan ikatan tak jenuh. Lalu untuk rumus Lewis dan rumus struktur rantai karbon, atom karbon dapat berikatan kovalen dengan 4 atom hidrogen membentuk molekul CH4. Molekul ini memiliki struktur tetrahedral dengan atom C sebagai pusatnya. Berikut rumus Lewis dan rumus struktur CH4. Lalu selain ada kekhasan atom karbon dari senyawa hidrokarbon, ada juga penggolongan senyawa hidrokarbon. Yang pertama, berdasarkan bentuk rantai karbonnya dibagi menjadi 2, yaitu rantai karbon alifatis dan rantai karbon siklis. Kita akan bahas mengenai rantai karbon alifatis terlebih dahulu. Rantai karbon alifatis yaitu rantai karbon terbuka seperti gambar berikut. Lalu ada rantai karbon siklis yaitu rantai karbon tertutup yang dibagi menjadi 3, yaitu senyawa aromatis, senyawa alisiklik, lalu yang ketiga heterosiklik. Yang pertama, senyawa aromatis adalah senyawa karbosiklik yang terdiri atas 6 atom karbon atau lebih yang memiliki ikatan rangkap 2 terkonjugasi. Lalu yang kedua, senyawa alisiklik adalah senyawa karbosiklik yang mempunyai ikatan tunggal atau ikatan rangkap tidak terkonjugasi. Lalu yang ketiga, heterosiklik adalah senyawa karbosiklik yang di dalam rantai lingkarnya terdapat atom lain selain atom karbon. Lalu yang kedua, berdasarkan jenis ikatan dibagi menjadi 2, yaitu ikatan jenuh dan ikatan tak jenuh. Yang pertama, ikatan jenuh. Jika semua ikatan karbonnya merupakan ikatan tunggal, maka disebut ikatan jenuh. Lalu yang kedua, ikatan tak jenuh. Jika mengandung ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3 pada ikatan karbon-karbon dapat disebut dengan ikatan tak jenuh. Untuk struktur senyawa hidrokarbon dibagi menjadi 3, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Yang pertama adalah alkana. Senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan C tunggal disebut juga alkana. Senyawa alkana banyak ditemukan dalam minyak bumi dan gas alam. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang disebut dengan parafin. Untuk rumus umum alkana yaitu CnH2n+2. Untuk N sendiri adalah jumlah atom karbon dalam setiap molekul. Untuk rumus alkilnya sesuai tabel yang saya berikan. Organisasi internasional IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) telah memberikan pedoman untuk penamaan hidrokarbon yang sering disebut dengan nama IUPAC.
Selain tata nama IUPAC, terdapat juga nama yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau dalam perdagangan yang disebut dengan nama trivial atau lazim. Untuk senyawa hidrokarbon jenuh tidak bercabang diberi nama dengan cara di depan nama alkananya sesuai dengan jumlah atom C-nya diberi awalan N atau normal. Untuk tata nama senyawa alkana menurut aturan IUPAC adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan rantai karbon terpanjang dalam molekul sebagai rantai utama atau rantai pokok. Yang kedua, menetapkan cabang yang terikat pada rantai utama. Yang ketiga, menetapkan nomor pada atom-atom karbon dari rantai utama secara berurutan dinilai dari salah satu ujung yang terdekat dengan cabang, sehingga C yang mengikat cabang mendapat nomor terkecil. Lalu yang keempat, jika terdapat dua atau lebih cabang yang sama, maka diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang tersebut di tri, tetra, penta, dan seterusnya. Lalu yang kelima, cabang yang urutan abjadnya lebih dulu, etil lebih dulu daripada metil. Lalu yang kedua ada alkena. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon tidak jenuh, yaitu memiliki satu buah atau lebih ikatan rangkap dua. Untuk rumus umum sendiri dari alkena yaitu CnH2n. Untuk N-nya sendiri jumlah atom karbon pada senyawa hidrokarbon. Untuk tata nama alkena, cara penamaan senyawa alkena sama dengan cara penamaan senyawa alkana, tetapi ada hal yang membedakan dalam penamaan alkena yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sistem IUPAC, nama alkena diambil dari nama alkana dengan akhiran ana diganti dengan ena, seperti contohnya metana jadi metena. Lalu yang kedua, pemilihan rantai utama atau rantai pokok. Lalu yang ketiga, atom C pada rantai utama diberi nomor untuk menyatakan letak ikatan rekap atau cabang-cabang pada senyawa alkena tersebut. Penomoran dimulai dari C ujung yang terdekat dengan letak ikatan rangkap, sehingga C yang mengandung ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. Apabila ikatan memiliki nomor yang sama dari kedua ujung, maka penomoran dimulai dari salah satu ujung terdekat dengan cabang, sehingga cabang-cabang memiliki nomor terkecil. Lalu yang ketiga adalah alkuna, yang salah satu contohnya adalah etuna, merupakan senyawa alkuna yang dari batu bara dan dipergunakan sebagai pencampur oksigen dalam penggelasan logam. Senyawa alkuna merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rekap 3 pada struktur molekul. Untuk rumus umum alkuna yaitu CnH2n-2. Untuk N sendiri jumlah atom karbon pada senyawa hidrokarbon. Untuk tata nama alkuna, menurut tata nama IUPAC, nama alkuna diambil dari nama alkana dengan akhiran ana diganti dengan una. Contoh yang tadi, dari etana menjadi etuna. Oke, jangan sampai salah rumus ya guys ya. Untuk alkana CnH2n plus 2. Untuk alkena CnH2n. Lalu untuk yang alkuna CnH2n-2. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.